akan membahas mengenai rangkaian listrik. Di dalamnya nanti kita akan membicarakan mengenai rangkaian kontrol, diagram power, dan gambar pengawatannya. Pertama kita bahas mengenai tombol tekan atau push button. Push button adalah alat perangkat saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dengan sistem kerja tekan atau mengunci. Ini contoh-contohnya. Kemarin saya rasa yang udah ada yang praktek, ini sudah kenal, ini tombol-tombol tekannya ya, atau push buttonnya ini. Banyak macamnya, tapi ada warna-warnanya. Itu disimbolkan seperti ini, ya, simbolnya seperti ini. Ini tombol tekan NO, ini tombol tekan NC. Atau ada juga yang seperti ini, ya. Ini NO, ini NC. Atau digambarkan seperti ini. Ada yang NO, ada NC, ada tombol NO, NC seperti ini. Ya, tombol NO, NC. Ini hanya mengulang aja. Yang berikutnya lampu indikator. Lampu indikator itu adalah berfungsi untuk memberi tanda, ya, untuk memberi tanda. Dan biasa ini ditempelkan di dalam panel. Terusnya warnanya lampu indikator ini ada bermacam-macam. Ada yang warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Ya, itu lampu indikator. Yang biasanya dibuat tanda misalnya on, off, atau terjadi gangguan. Atau ada juga yang dibuat yaitu dengan lampu standby. Ya, ini warna merah, kuning, hijau. Ya, merah, kuning, hijau. Itu lampu-lampu yang biasa kita pakai. Contoh lampunya seperti ini. Ya, lampu indikator disimbolkan dengan ini. Ya, lampu indikator disimbolkan seperti ini. Atau bentuk fisiknya seperti ini. Ini lampu indikator. Ada warna hijau, kuning, merah. Ya, ini lampu indikator atau lampu tanda. Terusnya kontaktor magnet, yaitu peralatan atau komponen listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ya, saklar magnet ini merupakan saklar yang bekerja berdasarkan prinsip kemagnetan. Ya, tegangannya bisa tegangan DC atau ada juga yang tegangan AC. Biasanya pada kontaktor pasti ada kontak, ya, yaitu kontak NO dan kontak NC. Ya, kontak NO dan kontak NC. Ini bentuk-bentuk daripada kontaktor ya. Ini bentuk daripada kontaktor. Ada berbagai macam kontaktor ya. Ada berbagai macam bentuk kontaktor. Atau ada berbagai merek kontaktor. Ya, nih contohnya saya ambil 3 ini. Lihat di dalam kontaktor itu ada kontaknya, ya seperti ini. Kontak NC ini antara ini dengan ini, ya. Ini akan bergerak. Kalau ini sudah jadi magnet, dia akan ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah, maka ini akan putus, ini akan menyambung. Ya, ada di situ inti magnetnya, ada magnetnya, ada lilitannya, dan ada terminal NO dan terminal NC. Ini di dalamnya ya, di dalamnya ini. Ya, di dalamnya ini. Seterusnya, bahwa kontaktor ini kontaknya kita gambarkan seperti ini. Ya, kontaknya kita gambarkan seperti ini. A1 sama A2 ini sebagai magnet. 1, 2, 3, 4
ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kontak utama. Ya, 13, 14, 21, 22 dan lain-lain itu dikatakan kontak bantu. Kontak utama adalah kontak atau terminal yang khusus dipakai untuk beban, ya. Sedangkan kontak bantu adalah kontak yang khusus atau dipakai untuk kontrol. Sama dengan yang bawah. Ya, yang bawah ini juga adalah menunjukkan kontak daripada kontaktor, ya. Ada NC, ada NO, yaitu kontak utama, dan ada koilnya. Ya. Oke. Diagram kontrol. Ini yang dikatakan diagram kontrol. Ya. Ini yang dikatakan diagram kontrol. Ada saklarnya, ada magnet kontaktornya, dan ada kontak daripada kontaktor. Ini kontak daripada kontaktor. Ini lampu indikatornya atau lampu tandanya. Itulah yang dikatakan diagram kontrolnya. Kita teruskan diagram power. Dikatakan diagram power dia adalah seperti ini. Dia menunjukkan gambar yang berhubungan dengan beban. Ya. Gambar yang berhubungan dengan beban. Di sini ada sumber listriknya, ada kontak daripada kontaktor, ya, kontak daripada kontaktor. Karena ini kontak utama, maka dari sinilah kita hubungkan kepada beban. Ini motor, ya. Ini gambar motor satu pas. Ya. Jadi motor itu kita hubungkan ke 1, 2, 3, 4. 5, 6, 0. Karena ini satu pas. Inilah yang dikatakan diagram power. Yang diartikan gambar yang berhubungan atau gambar atau rangkaian yang berhubungan dengan beban. Itu diagram power. Terusnya diagram pengawatan. Ya, diagram pengawatan. Nih dia. Diagram pengawatan. Ini kontaktor. Ya, ini kontaktor. Ini lampunya. Ya, ini sumber listrik ke lampu. Ini sumber listrik kepada kontaktor. Ini saklarnya. Kalau saklar ini kita tekan, ya, saklar ini kita hidupkan, maka kontaktor ini akan menarik semua lengannya. Ya, akan menarik semua lengan. Ini ditarik ke bawah, akan nyambung. Ini ditarik ke bawah, akan nyambung. Ini ditarik ke bawah, akan nyambung. Ya kan? Ini ditarik ke bawah, akan nyambung. Dan ini ditarik ke bawah, akan terputus. Ya, akan terputus ini kalau ditarik ke bawah. Ya, inilah yang dikatakan diagram pengawatan. Terusnya, pengawatan pada posisi off. Ya, pengawatan pada posisi off. Nih, ini saya bikin rangkaiannya, sudah saya gabungkan, ya, sudah saya gabungkan kontrol dengan diagram power, ya, kontrol ditambah diagram power. Saya buat seperti ini. Ini lampunya. Ini pada posisi normal atau belum bekerja, ya, pada posisi normal atau belum bekerja. Selanjutnya, rangkaian posisi on atau hidup. Dia hidup seperti ini gambarnya. Ya. Dia hidup seperti ini gambarnya. Motornya sudah berputar, lampunya sudah nyala. Kontaktornya juga sudah bekerja. Sehingga ini akan berubah. Ini akan nyambung, ini nyambung, ini nyambung, ini nyambung. Ya. Karena dia sudah bekerja. Inilah rangkaian posisi on. Ya, rangkaian posisi on. Perhatikan gambar rangkaiannya nih ya. Akan kita coba. Ini saya bikin gambarnya sesuai dengan gambar yang tadi. Ya, sesuai dengan gambar tadi. Misalnya kalau kita sudah hubungkan kepada sumber listrik, maka lihat, kalau tombol ini kita tekan, ini akan bekerja.
Kalau ini bekerja, ini akan ditarik dan ini akan ditarik, ini akan berputar, ini akan nyala. Ya. Oke, kita hidupkan sekarang dari tombol ini. Ya, kita hidupkan sekarang dari tombol ini. Lihat, begitu saya hidupkan, motor ini berputar. Lihat tanda panahnya. Tanda panah ini menunjukkan putaran. Lampunya juga sudah nyala. Ini cara kerja daripada rangkaian on atau dalam keadaan hidup. Saya matikan, maka dia akan mati. Ya, saya hidupkan lagi, dia akan hidup. Jadi seperti itu cara kerjanya, rangkaian yang kita pakai. Ini gambar sudah selesai, sudah jadi. Yaitu kita coba kita hubungkan ke sumber tegangan listrik sudah, maka kita on. Kita tekan ini. Nah, dia hidup, motor berputar, lampunya nyala. Ya kan? Mau kita matiin dari sini. Nah, mati. Ya. Kita hidupkan lagi dari sini. Hidup. Ya kan? Kita matiin. Mati. Kalau besok-besok rangkaianmu terjadi seperti ini, lihat. Kalau rangkaianmu besok-besok terjadi seperti ini, misalnya, nih, ya, rangkaianmu besok-besok terjadi seperti ini, lihat. Kalau saya tekan ini, ya, saya lepas, nah, dia nggak nutup kan? Dia nggak nutup, nggak ngunci. Berarti yang salah di sini, ya. Yang salah di sini, kalau terjadi seperti ini, nggak ngunci-ngunci. No, nggak ngunci-ngunci. Berarti yang salah di sini. Di sini harus kamu periksa, kamu perbaiki. Ya, harus periksa, kamu perbaiki. Nah, baru setelah diperbaiki, nah, coba lagi. Nih, tekan nih. Nah, hidup. Kalau terjadi seperti itu ya, kita matiin. Mati. Kita hidupkan lagi. Hidup. Ya, begitulah cara kerja rangkaiannya kalau sudah kita buat dengan bagus. Ya, kalau kita buat dengan baik. Oke, demikianlah yang bisa saya informasikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan di mana kamu berada. Sekian dan terima kasih.